kita akan nge-reaction. Ini cukup dipikir, guys. Mau nggak nih ini? Cara membuat telolet. Cara ini ya? Mau nggak ini? Enggak. Coba ya. Jadi boleh lah. Nontonin aja. Cara membuat akuarium gantung di Minecraft. Kali ini gue gak pakai resource pack dulu ya guys. Pertama-tama kalian gali 4 blok seperti ini. Gali dalamnya, kasih sea lantern, glass di depan sini 4, gali atasnya, kasih ikan, tutup kembali. Habis itu kalian bisa kalau trapdoor di sebelah sini, sini, dan sebelah sini guys. Kalau udah trapdoor lagi di sebelah sini, chain, dan terakhir kalian taruh lever adep ke bawah, dekor pakai lantern dan sea pickles. Dan ya, ini sudah jadi guys ya. Nah, kenapa gua nggak pakai resource pack? Lihat ya guys ya. Ini levernya ini kan udah bagus gini ya. Kalau gua pakai resource pack, lever gua jadi kecil aja, nggak nyambung sama chainnya ya. Kecil banget aja, kayak punya kalian guys. Cara membuat akuarium gantung di Minecraft. Kali ini gua nggak pakai resource pack dulu ya guys. Pertama Minecraft, tapi aku gak boleh sentuh warna kuning. Oke, jadi kita spawn langsung di desert. Oh, ada village. Oke, udah penting kita ngambil kayu dulu. Oke, jadi kalau kita di video ini kita harus dapetin diamond sama emerald. Harusnya sih gampang ya. Desert Temple. Wah, guys, ini menang sih ya. Ini udah pasti menang ya. Kayaknya kayunya kita udah mau habis nih. Gimana ya? Oh ya, ada biru-biru ya. Udah kita langsung aja turun kali ya. Langsung aja. Putih bukan. MLGP 3, 2, 1. Boom. Please ada diamond. Emerald. Oke, emerald udah. Kurang diamond please. Ada. Oke, cuma ada satu chest doang. Itu juga kan Gak putih. ada. Ya elah, ya udahlah. Wait. Minecraft, tapi aku gak boleh sentuh warna kuning. Bentar. Kamu pernah nggak ngerasa kesepian 1 bulan? Bang, coba buka Hot Wheels yang Dragon Ball dong. Gua udah Bentar. Kamu pernah nggak ngerasa kesepian 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, atau bahkan puluhan tahun? Bahkan lebih buruknya, nggak ada sesamamu yang bisa ngedengar. Itulah yang terjadi guys sama si Paus 52. Karena suaranya yang berbeda frekuensi, diperkirakan nggak ada paus lain yang bisa ngedengar dia. Jangankan mendengarkan cerita guys, punya teman aja belum tentu, karena nggak ada yang sefrekuensi. Loh, masa sampai sekarang dia tetap nggak punya teman sih? Ya juga ya, ini udah 2023. Ya udah daripada bingung guys, tonton aja cerita lengkap dan update tentang 52 Hearts Well di video terbaru Marinasi. Bosen deng, serem deng. Bentar. Kamu pernah nggak ngerasa kesepian saat... Cara remnya kayak mana bang? Jadi geledekan model ini nggak ada remnya guys. Satu-satunya cara untuk ngerem adalah tabrakin ke pagar. Ya, pasti generasi 90-an udah tahu banget lah ya. Tapi karena ada request untuk membuat rem, akhirnya aku mau buat rem nih guys. Caranya gampang banget. Siapin 2 kayu kayak gini, kemudian lubangi di sini. Ini fungsinya untuk tempat baut nantinya seperti ini. Sebelum dipasang baut, pastikan lubangi dulu di sini guys. Katanya mau itu. Ini untuk tempat menarik rem nantinya. Lubangi di sini, masukkan tali. Nah, jadi hasilnya seperti ini guys. Oke, kita baut ya. Kemudian di ujung sini kita kasih sendal jepit. Selesai, coba kita tarik. Oke, mantap. Lubangi di sini, masukkan, dan hasilnya seperti ini guys. Oke, kita tes. Gas. Cara remnya kayak mana bang? Motor kalian gak mau kemalingan? Sungguh aneh tingkah. Motor kalian gak mau kemalingan? Sabu ini solusinya, mantap men!
ini solusinya. Mantap, men. Nah, sekarang sudah aman. Turun. Motor kalian. Sungguh aneh tingkah anjing yang satu ini guys. Kemana-mana dia selalu membawa batu di mulutnya. Bahkan ketika dia pup, dia juga membawa batu itu. Ketika makan dan mandi, anjing itu juga selalu membawa batu di mulutnya. Begitu juga ketika dia tidur, batu itu masih menempel di mulutnya. Hal itu pun membuat orang-orang yang melihat jadi terheran-heran dengan tingkah tak biasa dari anjing ini. Wah, kalau menurut kalian kenapa anjing itu bisa begitu guys? Sungguh You were laughing when I met you, and you still do. Remember when I was the apple of your eye, the center of your attention is still the best place I've ever been. But nothing ever stays the same. Namanya mau reaction apa sih? Wah, setuju. Pengen deh nambah kenangan liburan berkesan? Untung ada Traveloka Travel Fair. Diskon hotel, tiket pesawat, dan atraksi. Subscribe and smash the like button. Village. Udah ketemu village. Enggak bagus. Wait a minute. You what? Excuse me? Udah. Sebesar TV 42 inch guys. Wow. Oke, kita bisa lihat 4K lobang dulu membuktikan 12 Minecraft hack TikTok lagi cuy. Wow, udah lama banget ya. Let's go. Oke guys, untuk Minecraft hack TikTok yang pertama, kalian harus buat lobang dulu 4x4 ya guys ya. 4x3 maksudnya. Oke, setelah sudah buat lobang 4x3 seperti ini, kalian bikin 2 blok kayak gini bedrocknya dan pistonnya arahin ke atas. Kita taruh lever di sampingnya dan kita taruh oakwood. Dan ya, setelah itu kita taruh Mamang Villager. Salah lagi guys, mohon maaf. Oke, Mamang, apakah Anda siap terjun ke void? Yes. 3, 2, 1, let's go, Mamang. Oh, what? Oh my god. What's happening? Oh, bisa permanen. Oh my god. Tapi sayangnya ini kalian nggak boleh nyentuh ya, nggak boleh sampai nyentuh. Kalau kalian nyentuh, oh enggak. Aku bohong. Oh enggak. Oh, kirain kalau kita nyentuh dia bakal pergi ke atas, guys. Ternyata enggak ya. Kalau kita naik ke botnya dia. Ah, kalau kita naik ke botnya dia, botnya terjun, guys. Mohon maaf, Bapak Villager. Mohon maaf, Bapak Villager yang sudah di alam baka. Mohon maaf. Oke, lanjut yang kedua. Cuma lihat-lihat doang. Jangan lihat kalian. Oh, ini udah. Kalian yang lihat.
Wow, kucing lagi. Gembul banget kucingnya. Anjingnya ekornya. Siapa yang melahirin? Siapa yang stretch marknya jadi banyak? Tapi kenapa mukanya banyak mirip bapaknya? Buset, dibuang-buang, lucu banget. Pikachu. Dibuang lucunya. Anjing super kencang. Kucing lebaran. Poliden adesif, nikmati gigitan kuat, cegah makanan terperangkap. Poliden cleanser kuat bunuh bakteri. Buset. 3, 6. Kita ke video. Kita ke video terpopuler. Ini paling populer. Kita coba nontonin Survivor 1 lah. Coba lah ini. Ini kecil. Jangan ada itu dong. Video terpopuler Israel semua cir. Video kan kadang manajer ada percepat aja kali. Yang ke 1 ah. Dan mulai spawn di sebuah pulau gitu. Oke hujan. Ada suara hujan. Diambil. Ini itu ngapain ya? Aduh. Ya. Kita baru lihat tadi perjalanan. Ambil dulu. Buat komentar apa? Jangan lanjut. Ambil.
Nggak mikir tadi. Tadi cuma mikir. Oke, seru juga. Ini bisa ya kan? Ini bisa ya kan sebelah kanan. Jalan. Sekalian aja lah creepypasta biar ngaget. Pasti ada solusi. Tenang, pasti ada solusi. Don't worry, pasti ada solusi. Bersama Telkomsel Enterprise, pasti ada solusi. Ya udah figur besar biar gue ngaget. 7 creepypasta teraneh part 21. Yang pertama, Chicken Ghost. Seseorang bernama Martin sedang bermain Minecraft Survival di map temannya, yaitu Roy. Namun map yang Roy gunakan bukanlah world hasil buatannya sendiri, melainkan dia mendownloadnya dari situs website bajakan. Di situ terdapat 2 rumah, biru dan kuning. Karena mereka merasa lingkungan mereka sangat sepi, jadi mereka berencana untuk membuat kandang ayam. Beberapa saat kemudian, Martin pergi keluar rumah untuk mencari ayam, sedangkan Roy yang akan membuat kandangnya. Martin menemukan 5 ayam di situ. Tapi saat Martin mau membawa ayam tersebut untuk dia masukkan ke kandang, dia mendengar suara-suara aneh. Tidak hanya itu, Martin juga melihat sekilas ada kaki berwarna putih yang sedang berlari di balik pohon. Dan setelah ia berbalik badan, 5 ayamnya yang tadi sudah berubah menjadi sebuah telur. Setelah Martin sampai di kandang ayam milik Roy, Martin menceritakan hal-hal yang telah dialaminya. Namun Roy tidak percaya dengan hal itu, dan langsung melempar telur-telur itu ke dalam kandang. Dan muncullah 3 ekor ayam baru. Roy berkata dia nanti akan membreeding ayam-ayam itu untuk dijadikan makanan. Di situ Martin punya firasat buruk mengenai hal itu, namun ia tidak berani menyampaikannya. Keesokan harinya, setelah Martin selesai mengambil beberapa kayu dan pergi pulang, Martin memasang beberapa pintu dan sedikit mendekorasi rumahnya. Kemudian, Roy datang sambil membawa beberapa ayam mentah, memberikannya kepada Martin untuk dimasak. Akan tetapi saat Martin sedang memasak ayam tersebut, tiba-tiba Roy meminta pertolongan kepada Martin. Lantas Martin pun langsung menghampirinya. Di rumah Roy, anehnya Martin tidak dapat menemukan Roy. Namun saat ia mengecek ke belakang, di sana sudah ada kepala tengkorak dengan darah-darah di sampingnya dan ayam-ayam yang sudah kabur dari kandangnya. Dan juga dibarengi munculnya suara yang creepy. Karena takut, Martin bersembunyi di rumahnya Roy. Tapi tiba-tiba, ia sekilas melihat ada entiti dengan kaki putih yang lewat di teras rumah Roy. Martin pun panik dan segera pergi dari sana menuju ke rumahnya. Tapi ketika Martin di dalam rumah, pintu rumahnya kebuka tutup sendiri dan juga muncul beberapa kejadian aneh. Seperti lantai rumahnya yang hancur dengan sendirinya, item frame yang tiba-tiba terpasang, dan juga ada beberapa kepala tengkorak di lantai rumahnya. Melihat hal itu, dia langsung pergi dari rumahnya dan berlari sampai ke sebuah goa. Di dalam goa, dia menutup jalan masuknya dengan plank. Tapi tidak lama kemudian, planknya hancur satu persatu. Dan tiba-tiba Chicken Ghost datang dengan suara yang sangat menyeramkan. Menghampiri Martin sampai akhirnya Martin mati terbunuh. Sekarang tidak takut. Yang kedua, Certila. Ada seorang wanita bernama Mary yang sedang bermain survival dan sedang ingin membuat sebuah patung Totem of Undying di sebelah rumahnya. Setelah itu temannya yang bernama Laura join ke worldnya Mary dan ingin membantu Mary membuat patung totem tersebut. Selesai membuat patung itu, mereka pun gembira karena telah berhasil membuat patung itu. Dan patungnya terlihat mirip sekali dengan Totem of Undying. Setelah itu Mary mengajak Laura pergi ke Biome Badlands untuk mencari lebih banyak terakota karena Mary ingin membuat patung totem lagi. Tapi entah mengapa, kali ini Mary ingin membuat patung totemnya di Nether. Setelah pergi berjam-jam untuk mencari Biome Badlands, akhirnya mereka pun menemukan Biome Badlands tersebut. Dan langsung mengambil banyak blok terakota yang ada di biome itu. Sepulangnya dari sana, mereka membuat golden boots dan pergi ke Nether.
Di Nether, Mary mengajak Laura mencari biome Soul Sand Valley untuk membuat patung totem di sana. Dan selang beberapa menit, mereka berhasil menemukan biome Soul Sand Valley sekaligus fosil di sana. Kemudian Mary memutuskan untuk membuat patung totem di sebelah fosil itu. Namun tiba-tiba setelah mereka selesai membuat patung totem itu, fosil yang tadi mereka lihat kini telah berubah menjadi tumpukan kepala skeleton. Wow. Dan betapa polosnya mereka malah mengambil fosil yang telah berubah menjadi kepala skeleton itu. Bahkan Laura juga memakaikannya di kepalanya. Setelah selesai membuat patung dan kembali ke rumah, betapa terkejutnya mereka melihat patung totem of Undying mereka telah berganti menjadi netherrack. Saat itu pun Mary dan Laura langsung men-screenshotnya hingga beberapa kali. Dan tiba-tiba muncul totem of Undying di layarnya dan mereka pun langsung keluar dari Minecraft. Ketika Mary mengecek folder screenshotan Minecraft-nya, anehnya totemnya tampak normal. Padahal sebelumnya yang mereka lihat totemnya telah berubah menjadi netherrack. Setelah itu, Mary pun memutuskan untuk mengecek lagi world Minecraft-nya sendirian. Dan benar saja, totemnya tampak normal. Saat malam tiba, ada seseorang yang join dengan nama Unknown Hunter 1 ke world-nya Mary. Di situ Mary bingung dan takut. Mary juga bertanya siapa orang yang memasuki world-nya itu. Tapi orang itu malah membalas, "Aku yang akan mengambil nyawamu." Mary kabur sampai berada di desert biome. Dan saat sedang kabur, anehnya ia malah melihat adanya rumah di sana. Saat didekati, ia terkejut. Melihat ternyata itu adalah bentuk dari rumahnya sendiri yang berada di desert biome. Bahkan patung totemnya juga ada di sana. Namun di situ ada sedikit perbedaan, yaitu adanya sebuah sumur. Mary menyadari bahwa bentuk sumur itu mirip dengan sumur yang ada di rumahnya di dunia nyata. Penasaran dengan yang ada di sumur itu, Mary mendekatinya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya masuk, hingga Mary mati terjatuh ke dalamnya. Karena Mary sudah lelah bermain Minecraft, dia mematikan PC-nya, lalu pergi keluar untuk menjemur pakaian. Ia juga sekalian melihat sumurnya dan ingin membandingkannya dengan yang ia temui di Minecraft. Keesokan harinya muncul berita bahwa Mary telah meninggal karena terjatuh ke dalam sumur di rumahnya. Yang artinya kematian Mary terjadi sama persis dengan kematiannya di Minecraft. Ikan pergi ke Tangerang untuk Minecraft. nemuin iklan yang sedang. Halo cuy, aku pengen ngasih tahu ke kalian aplikasi yang lagi tren dan viral akhir-akhir ini. Namanya Jeep. Biar nggak ketinggalan fitur-fitur menarik lainnya. Let's go! Yang ketiga, Distort Villager. Suatu hari ada 3 orang yang bernama Lucas, Sam, dan Bert. Mereka sedang bermain Minecraft Survival bersama. Karena Lucas adalah anak baru yang join ke world-nya Sam dan Bert, jadi Lucas diberikan beberapa tools oleh Sam untuk mencari beberapa kayu di hutan. Setelah itu, saat Lucas sedang menebang pohon, di chat Sam bilang bahwa dia ingin pergi mencari village untuk menukarkan barang-barangnya. Singkat cerita, Sam telah menemukan sebuah village. Namun ia bilang village tersebut nampak berbeda. Entah apa perbedaannya. Setelah Lucas selesai menebang pohon, dia pulang ke rumah dan melihat Bert yang telah selesai membuat sebuah mobil. Tak lama kemudian, Sam pun bercerita tentang adanya blok aneh di salah satu rumah village tersebut, di mana blok itu berwarna hitam dan tidak bisa dihancurkan sama sekali, layaknya sebuah bedrock. Dan Sam juga bercerita, katanya saat ia di dalam rumah villager, ia melihat adanya villager aneh yang menatap ke arahnya dari sebuah jendela, lalu pergi menghilang. Takut dengan hal itu, Sam pun langsung bergegas pulang ke rumah sebelum malam tiba. Akan tetapi saat sudah malam, Sam tak kunjung pulang. Sedangkan Lucas dan Bert menunggu kepulangan Sam di balkon. Saat dalam perjalanan, Sam bilang bahwa dia seperti diikuti oleh sesuatu di hutan. Dan untungnya, setelah itu Sam bisa pulang ke rumah dengan selamat. Setelah Sam pulang, Lucas sekilas melihat seperti adanya seorang villager yang sedang berdiri di bawah rumahnya. Tetapi Lucas dan Bert mengira itu hanyalah seekor sapi, dan mereka tidak mempercayai apa yang sebelumnya dikatakan oleh Sam. Di situ Sam dianggap gila karena suka mengada-ngada.
Karena Sam sudah kesal, jadi dia memutuskan untuk pergi keluar server untuk mencari teman main baru. Beberapa saat kemudian, saat Lucas dan Bert melihat ke bulan, mereka menemukan sebuah keanehan, di mana bulan tersebut bukannya terbenam, malah terbit kembali. Layaknya malam tak kunjung berhenti. Tak lama kemudian, Bert tiba-tiba mendapatkan pesan bahwa dia akan dibutet dari server, alias di-kick dari servernya sendiri. Tak lama, Bert pun keluar dari server dengan sendirinya. Sekarang hanya tinggal Lucas sendiri yang ada di server. Kemudian di rumah itu, dia seperti mendengar adanya suara berderik dan orang sedang berlari di rumah. Lucas mengecek-ngecek rumah itu, dan ia pun sedikit kaget dengan adanya villager yang lewat di salah satu kamar. Dia mengecek kamar itu, tapi villager yang tadi sudah menghilang dari situ. Ia lanjut mengecek-ngecek lagi, dan sekarang dia malah melihat villager tersebut muncul di atas sana, lalu menghilang. Ia menghampiri tempat itu, berjelajah sebentar, dan tidak menemukan apa-apa. Namun saat ia ingin kembali, melihat hal itu, Lucas langsung lari terbirit-birit. Dan saat ia berlari, ia tidak sengaja menemukan sebuah ruangan di mana ruangan itu beberapa bloknya berubah menjadi warna hitam. Seolah-olah ruangan itu telah terdistorsi. Karena ia sudah bingung harus ngumpet di mana, jadi ia memutuskan untuk bersembunyi di kamarnya saja. Namun hal itu sia-sia, karena Distort Villager tetap berhasil menemukannya. Yang keempat, upmau.exe. Pada suatu hari, ada dua orang yang bernama Connor dan Kelly sedang memainkan map yang ada di suatu server. Katanya di server itu ada entity seorang anak kecil bernama upmau.exe yang terlihat menyeramkan. Sehingga mereka berdua masuk ke server itu dan menyelidikinya. Connor dan Kelly mencari-cari entity itu tapi tidak kunjung menemukannya. Bahkan saat mereka mencarinya di toilet. Mereka tidak menyerah dalam pencariannya. Dan saat mereka sedang berdiam diri istirahat di suatu tempat, terlihat ada sesosok bocil yang berlari di belakang Kelly lalu pergi menghilang begitu saja. Kemudian mereka melanjutkan penjelajahan mereka dan tiba di sebuah toko kue. Mereka masuk ke dalam tempat pembuatan kuenya melihat-lihat. Dan saat mereka ingin keluar, tiba-tiba ada sebuah kue yang mengejar mereka berdua. Terlihat aneh sekali. Bisa berlari sekaligus bisa melompat-lompat. Untungnya setelah beberapa saat, kue itu menghilang. Setelah itu mereka berjelajah-berjelajah dan menemukan sebuah apartemen dengan 12 lantai dan basement di bawahnya. Mereka iseng-iseng mengecek basement apartemen itu dan ternyata malah berhasil menemukan bocil itu lagi. Namun saat mereka sedang merencanakan sesuatu untuk mengurung bocil itu sudah menghilang lagi. Setelah itu, mereka mencoba mengecek ke dalam apartemen 12 lantai tersebut. Dan ternyata bocil itu sekarang ngumpet di salah satu ruangan apartemen itu. Namun saat bocil itu didekati, bocil itu mukanya sudah berubah dan langsung berbalik mengejar mereka berdua. Bocil itu mengejar sambil tengkurap seperti suster ngesot. Mereka berpikir untuk ngumpet di salah satu tempat yang mereka lewati. Namun ternyata bocil itu malah berada di tempat itu dan langsung mengejar mereka lagi. Tapi kali ini dengan kepala miring. Untungnya setelah berlari sampai berada di lapangan basket, Connor dan Kelly tidak lagi dikejar oleh bocil itu. Dari lapangan itu, mereka berpikir pantai bisa menjadi tempat yang paling cocok untuk bersembunyi. Karena pasti bocil yang tadi hanya akan mencari di sekeliling kota saja. Namun saat tiba di sana, prediksi mereka salah. Ternyata bocil itu justru sudah menunggu kedatangan mereka dan langsung mengejar mereka. Saat sedang berlari, mereka kepikiran sebuah ide untuk sembunyi di bawah jembatan saja. Karena sudah pasti bagian itu akan jarang dicek. Namun lagi-lagi prediksi mereka salah. Bocil itu tetap bisa merasakan keberadaan mereka. Dan mengatakan, aku tahu kalian di dekat sini. Tak lama kemudian, bocil itu muncul dan berhasil menemukan mereka. Karena mereka kehabisan ide tempat sembunyi, jadi mereka mencoba masuk ke kantor polisi dan mengurung diri di dalam penjara. Namun tak disangka, bocil itu bisa menerobos masuk pintu iron itu dan langsung menyerang mereka sampai mati. Becoming, let's go!
I bet we good with diamonds. Jesus Christ! Stop! We have enough diamonds. My God, what is this? That's not really necessary, but what? Ibu Umin ya. Yang kelima, Charlie. Seorang player bernama Heru sedang bermain Minecraft Survival sendirian di world-nya. Ketika Timmy sedang bersantai untuk menenangkan dirinya, Frost Girl mengambil langkah untuk menembak Timmy. Tentu saja Timmy setuju dengan hal tersebut, karena Timmy yakin bahwa Frost Girl adalah cewek baik. Jadi dia bersama dan sebuah kolam renang untuk bersenang-senang. Setelah membuat rumah dan menanam wortel di atas rumah, Timmy iseng mengajak kenalannya dari Facebook untuk main bersama di server itu. Kenalan yang diajak Timmy adalah seorang cewek bernama Frost Girl. Frost Girl masuk ke servernya Timmy dan Timmy mengajak Frost Girl untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan di saat itu, Mona sedang AFK pergi ke warung. Saat Timmy dan Frost Girl ada di dapur, Mona datang dan terkejut dengan keberadaan Frost Girl. Timmy menjelaskannya kepada Mona bahwa Frost Girl adalah kenalannya Timmy. Tapi nampaknya si Mona ini cemburu dan dia langsung pergi meninggalkan Timmy. Selama 4 hari, Frost Girl terlihat selalu meminta tolong kepada Timmy. Mulai dari menghiasi kamar, membantu melawan zombie, sampai meminta makanan. Frost Girl seperti sedang caper kepada Timmy. Mona tentu mengetahui hal itu. Dan Mona hanya berkata, "Kamu berubah," dan langsung pergi keluar dari server. Sejak saat itu, Mona tidak pernah lagi masuk ke servernya Timmy dan juga tidak pernah membalas chatnya Timmy. Beberapa hari pun berlalu. Ketika Timmy sedang bersantai untuk menenangkan dirinya, Frost Girl mengambil langkah untuk menembak Timmy. Tentu saja Timmy setuju dengan hal tersebut, karena Timmy yakin bahwa Frost Girl adalah cewek baik. Jadi dia menerima cintanya Frost Girl. Setelah itu, mereka pun mengobrol-ngobrol tentang jadwal untuk mereka bisa bertemu di dunia nyata. Timmy berencana membelikan Frost Girl sebuah tiket pesawat supaya dia bisa datang ke rumah Timmy di dunia nyata. Keesokan harinya, Timmy bertemu dengan Frost Girl di dunia nyata, kemudian menginap di rumahnya Timmy. Tapi saat Timmy terbangun di pagi hari, Frost Girl sudah tidak ada di rumahnya, dan barang-barang penting yang ada di rumah Timmy menghilang semua. Mulai dari surat tanah, sertifikat rumah, uang, ponsel, perhiasan, dan lain sebagainya. Ini memang bukan cerita creepy yang menyeramkan, tapi menurutku ini cerita yang perlu kalian ambil pelajaran di dalamnya. Bahwasannya semua orang yang kalian kenal di dalam game atau internet belum tentu sebaik yang kalian Siap deh, 1, 2. Yang ketujuh, cerita diawali dengan seseorang bernama Stephen, seorang pemula yang baru saja mulai bermain Minecraft Survival. Seperti biasa yang orang-orang lakukan pada umumnya, dia menebang kayu, membuat tools, dan membuat sebuah rumah kecil yang campur aduk. Setelah itu, Stephen pergi mengeksplor dan malah menemukan sebuah painting di situ. Awalnya dia bingung, itu milik orang lain atau memang di game Minecraft terkadang ada sebuah item yang ngedrop secara random. Saat Stephen mengambil lukisan tersebut, ia sedikit terkejut karena namanya adalah Smile Dog. Karena ia penasaran seperti apa lukisan itu, jadi ia langsung bergegas menuju rumah untuk mencobanya. Namun di tengah perjalanan, ketika sedang membawa lukisan itu, tiba-tiba muncul penampakan anjing di belakangnya dan langsung menghilang begitu saja. Setelah sampai di rumah, dia membuat sebuah crafting table dan sebuah chest, lalu meletakkan lukisannya di atas chest tersebut. Setelah ia menaruh lukisan itu, ia langsung merasa sangat jengkel dan pikirannya menjadi sangat stres. Ia ingin menghancurkan lukisan itu, namun mouse-nya seperti dikendalikan dan ia jadi bertindak sangat-sangat aneh hampir selama 1 menitan. Dan tiba-tiba muncul chat dari entity Smile Dog yang memberikan tawaran kepada Stephen. Jika Stephen ingin perasaan jengkel dan stresnya menghilang, dia harus menyebarkan tekstur pack-nya kepada player Minecraft lain. Kalau tidak, tekstur pack yang terpasang pada Minecraft Stephen akan tetap ada selamanya. Karena Stephen ingin terbebas dari perasaan campur aduk itu, ia langsung menyebarkan tekstur pack-nya kepada player lain di internet. Setelah itu, Smile Dog pun datang ke rumah Stephen menampakkan dirinya. Tapi bukannya menghilangkan painting itu, Smile Dog itu malah menambah lukisan-lukisan itu di rumah Stephen. Jadi ia keluar dari Minecraft, menghapusnya, dan mendownloadnya kembali. Tetapi saat baru main lagi, dia sudah menemukan painting Smile Dog lagi.
Lalu Smile Dog muncul dan mengatakan bahwa dia akan selalu ada di komputernya sampai Steven sudah menyebarkan tekstur pack ke lebih dari 100 orang. Setelah itu, ia membuat akun Facebook rahasia dan menyebarkannya ke orang-orang dan komunitas-komunitas Minecraft. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta teraneh part 21. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like. Kudinya absurd banget. Musnya kabur. Ada video lagi yang lebih seru, yang menantang. Iklan. Mo. Agak absurd kayak itu. Absurd banget ternyata ini akhirnya pun ditunjukin. Ini mencari. Terus nyalain ya. Ya absurd sekali ini. Waduh. Luxurious. Oke guys, saatnya kita manjat ke sini ya. Setelah itu aku ambil 4 kayu. Bikin crafting Minecraft tapi sangat-sangat susah. Ada bar haus, ada bar energi, ada bar suhu, dan lain-lain. Let's go!
Hari pertama di mod ini aku jalan-jalan biasa dulu, dan baru 1 menit ternyata bar energiku udah berkurang setengah. Setelah itu aku ambil 4 kayu, bikin crafting table, dan menemukan ruin portal. Ruin portal? Wow, 3 obsidian, flint and steel, langsung dapat golden carrot, fire charge. Kemudian di situ aku inisiatif bikin portal, tapi ternyata obsidiannya kurang 1. Dan tiba-tiba, ini kenapa guys? Kok ada merah-merah guys? Ini apaan? Oh, kita bisa kepanasan guys. Oh, kalau kayak gini kita kepanasan ya. Oh, kita di samping magma sama lava guys. Nah, kalau kita terjun ke air, kita berkurang ya. Langsung jadi dingin. Oke. Selanjutnya aku ngambil banyak stone, membuat stone tools, mengambil pasir, membuat charcoal, dan memasak pasirnya. Ketika aku di tepi jurang, aku melihat banyak coal, jadi aku turun dan meminingnya. Guys, cara nambah energi gimana ya guys ya? Gak tahu. Apa kita harus tidur gitu buat nambah energi, atau kita harus makan gitu buat nambah energi? Coba deh ya, kita makan sekali, apakah energi kita bertambah? Oh enggak, energi kita enggak bertambah guys pas makan. Coba sebentar, kita enggak melakukan aktivitas apapun seperti pengangguran. Apakah energinya akan bertambah kalau kita diam doang? The next day. Oh, bertambah. Ya, jadi cara untuk menambah energi adalah menjadi pengangguran. Oke. Kemudian aku membuat botol, mengambil air laut, dan meminum airnya. Nice. Lah, ada hijau guys. What? Hijau teh efek apaan guys? Oh, kita tuh bakal kena efek terus sama sakit perut guys kalau kita minum airnya air laut guys. Waduh. Kayaknya efek sakit perut bikin lari kita agak melambat sedikit guys. Dan efek thirst tuh kayaknya sama kayak efek yang zombie itu ya guys ya. Maksudnya jadi kalau kita minum tuh cuma nambah dikit guys. Oke. Aku berburu domba dan mengaktifkan turu mode on. Oh, kalau kita tidur energi kita bertambah coy. Mantap. Setelah berjelajah lumayan jauh, akhirnya aku berhasil menemukan sugar cane, membuatnya menjadi kertas, dan mengcrafting charcoal filter. Charcoal filter berguna untuk menjernihkan air agar bisa diminum. Sekarang sumber air sudah dekat. Kita minum aqua, kita nggak bakal kena efek thirst, dan nanti stomach-nya kok jadi nambah? What? Sakit perut kita jadi level 2 guys. Gimana cara kita menghilangkan stomach? Yang mana saya tahu? Stomach 5 lagi guys. Oh men, udah akut ini. Aku kena mah. Oh tidak, aku kena mah guys. Tidak, lambat banget guys. Sakit perutnya udah akut guys. Kemudian aku minum aqua terus menerus, tapi malah membuat perutku kembung. Kenapa kita? Oh, karena kita kembung kah? Cuy, ampun. Kita nggak boleh minum air kalau udah penuh guys. Yang bener. Ntar kembung dan kita berkurang darahnya. Karena bermasalah di versi 1.18.2, jadi aku menggantinya ke versi 1.18.1. Ternyata efek sakit perut yang tadi adalah bug di mod itu. Setelah itu aku langsung pergi tidur. Pagi harinya untuk mencari iron, aku turun ke dalam cave. Setelah mengambil beberapa iron, aku menyadari satu lagi kesusahan di mod ini, yaitu ternyata di malam hari, lari kita menjadi lambat. Jadi lambat banget guys nih, aku udah lari loh asli nih. Kalau kita jalan biasa segini ya, kalau kita lari segini guys, pelan banget loh. Kayaknya kalau efek malam hari sih guys. Setelah aku punya 30 iron, aku membuat banyak armor. Kemudian aku pergi ke atas untuk mengambil kayu dan berdiam diri untuk mengisi energiku lagi. Tapi sayangnya setelah menunggu agak lama, bar energiku nggak bertambah-tambah. Karena cukup frustasi, jadinya aku penasaran pengen mencoba apa yang terjadi kalau energiku habis. Oh, ada energi merah. Wow, energi merah ini ngapain? Kalau habis juga apakah darah kita berkurang? Kita coba guys. Energi merah kita sudah getar-getar guys. Aduh, oh iya bener tidur. Wah, mati guys. Aduh. Man, overwork. Kita terlalu ini ya guys ya. Terlalu banyak bekerja guys. Terlalu banyak aktivitas. Jadinya kita mati ya. Kita respawn lagi. Untung kita udah respawn set guys. Kemudian aku bikin shield dan masuk lagi ke dalam cave. Dan gak sengaja menemukan mine shaft. Setelah berjalan lebih dalam di mine shaft, akhirnya aku menemukan chest. Wow. Pas banget guys. Nice. Oh, kita juga nggak boleh di dekat furnace guys. Oh, ntar kita kepanasan ya.
Wow, men, sangat realistis sekali, bos. Setelah memasak banyak gold, aku memutuskan pergi ke atas. Di atas, aku membunuh sapi dan kuda untuk mendapatkan kulit agar punya bahan untuk membuat Tupperware. Setelah berhasil membuat 2 tempat minum kulit, aku kembali lagi ke ruin portal di awal untuk pergi ke Nether. Warna biru. Makin panas, guys. Kalau di Nether ya, makin panas, guys. Sepertinya kita harus lepas armor, guys, biar nggak terlalu kena panasnya. Aku pengen lihat gold armor tuh temperaturnya berapa, guys. 1,5. Paling kecil apa? Diamond, guys. Oh, kita harus bikin diamond dulu. Temperaturnya dia paling dingin ya. Kalau iron tuh terlalu panas. Kita harus bikin diamond armor dulu, cuy. Ternyata, aduh. Kita kembali lagi. Setelah kembali ke overworld, ternyata aku sangat beruntung karena berhasil menemukan diamond lagi. Diamond, guys. Wow. Dan di ketinggian 57, aku buat trapdoor dan melakukan strip mining. Oke, guys, diamond lagi. Nice, diamond, yes. Udah komplit, guys. Oke, udah 25, jadi saatnya kita kembali lagi ke ruin portal kita yang tadi, cuy. Sebelum kita kembali, kita buat dulu diamond armornya. Nice. Di Nether, aku mencari gold lagi dan menukarnya dengan para piglin. Gak dapet ender pearl, guys. Ya sudahlah ya. Sedih, guys. Wow. Ada basalt delta. Basalt delta apa namanya? Bastion remnant. Nice. Kita buka chestnya. Curse of Vanishing, Fortune 1 lumayan, Looting 3 lumayan. Ketika lagi berada di Soul Sand Valley, aku melihat di kejauhan ada Tower Fortress. Wow, guys, kayak bisa lihat. Fortress, mantep, bos. Banyak sekali, bos, tapi tidak masalah. Kita punya Fortune, guys. Punya Looting 3 maksudnya. Dapat 9. Enak banget, guys, punya Looting 3 loh. Kita tinggal nyari Nether Warp Forest. Oke, guys, kita sudah berhasil menemukan Warp Forest ya, cuy. Nice, 9, coy. Mantap. Oke, itu dia target terakhir kita. Nice. 16. Dapat 4, men, pakai Looting 3, cuy. Mantap. Langsung kita balik ke rumah dengan sangat gembira, guys. Oke, kita ada di jungle biome dan let's go, langsung saja kita lempar. Nah, kesini bener kan? Bener emang di jungle biome sini, guys. Oke, nice. Nice. Oke, aku udah ganti shadernya dan let's go. Oke, guys, saatnya kita manjat ke sini ya. Oke, nice. Turun langsung, guys. Cepet turun. Aduh, kena serang lagi sekali, guys. Bahaya. Oke, kita tinggal menunggu timing yang tepat saja, guys. Hajar. Oh, man. Energi kita tinggal setengah doang, coy. Let's go, baby. Kita ambil dulu. Oke, bye-bye. Oke, guys, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like ya. Jadi udah, itu aja. Dan thank you. Bye-bye. Wah, ini udah merah, guys. Bentar lagi mati nih kita. Memulihkan kekuatan setelah sakit perlu dukungan nutrisi yang baik. Minum Ensure Go. Minecraft, tapi aku nambahin 37 item baru yang epic banget, guys.
Oke guys, seperti yang kalian lihat di judulnya, jadi di Minecraft ini kita itu udah ada 37 item tambahan guys. Wah, banyak banget ini coy. Kalian bisa lihat ada payung, ada helm, ada kalung, ada cincin, pokoknya banyak banget. Ada Thanos juga guys, tangannya Thanos ya guys ya. Tapi ini sayang nggak ada yang ininya ya, apa namanya tau nggak sih? Biji-biji, apa batu-batu permata guys. Pasti kalian penasaran kan cara kerja item-item ini dan fungsinya itu untuk apa aja sih? Jadi let's go, langsung aja kita coba dari item pertama, yaitu umbrella. Kayak ngingetin aku sebuah lagu ya guys. Ella, Oke guys, sesuai yang tertulis di sini, katanya kita bisa nge-glide dan juga bisa jadi shield. Jadi langsung aja kita coba lompat guys. Gliding. Iya bener guys. Apakah terkena falling damage? Oh, tidak coy. Tidak terkena falling damage sama sekali ya. Sekarang kita coba jadi shield coy. Oke guys, bersedia, siap, let's go coy. Ayo, sini maju. Lu jangan saya deh. Oh iya bisa coy. Oke, tertahan men serangan-serangannya. Semuanya bisa guys. Dan gak ada cooldownnya ya. Kalau shield kan ada ya. Kalau nggak salah shield tuh ada deh. Nggak sih ya, nggak ada jedanya. Jadi kalau ada jedanya tuh kalau misalnya diserang pakai X doang guys. Misalnya main PvP gitu ya. Dan enaknya pakai umbrella ini apa? Kalian bisa lihat nggak ada durability-nya ya. Nggak ada durability-nya sama sekali bos. Oke guys, jadi cara dapetin 37 item ini tuh ada di dungeon. Nah, salah satunya adalah ini guys, Universal Attractor. Nanti aku jelasin kegunaannya ya, magnet ini apa aja guys. Oke guys, mungkin sebagian dari kalian ada juga yang penasaran cepetan turun pakai slow falling apa turun pakai umbrella. Jadi let's go, langsung aja kita coba gliding. Oke, sekarang kita lihat slow falling. 3, 2, 1, sprot. Oh, kayaknya lebih lama slow falling ya guys ya. Lebih lama slow falling guys. Oke, tapi ya sama-sama nahan falling damage, jadi ya nggak masalah sih. Dan enaknya dari umbrella ini, kalian itu bisa mempercepat jatuh kalian. Gitu aja. Easy peasy lemon squeezy. Oke guys, jadi item selanjutnya adalah bunny hopper ya guys ya. Dan kalau kalian lihat di sini ada kotak-kotak kayak gini guys. Dan kalau kalian pencet, boom, ada slotnya cuy. Di sini slotnya fit, kita masukin ke fit cuy. Let's go. Kalian seperti biasa, tapi kita coba dulu tanpa bunny hopper. Kalau tanpa bunny hopper itu kita nggak bisa lewatin fence ataupun wall ya. Tapi kalau dengan bunny hopper, let's go. Wow man, boys. Kalian bisa lihat ya. Tuh, mantep banget ya. Kita coba testing berapa blok sih sebenarnya dia bisa ngangkat kita. Oke, 3, 2, 1, let's go. Ini sama kayak efek jam ya. Tapi aku pengen ngetes ya, sama kayak efek jam level berapa guys. Oke, sebentar ya. Oke guys, kita lompat ya. 3, 2, 1, 2,5 blok sekarang. Bisa guys, 2,5 blok. 3 blok guys. Kurang lari kali ya, kita coba lari guys. Nyaris ya, 2,8 blok kayaknya lompatan kita ya. Tapi kita coba dulu efek, sama kayak efek jam potion berapa sih? Udah ada tulisannya ternyata guys. Udah ada sama kayak jambus level 2 guys ya. Aku nggak lihat guys di inventory-nya ya. Ternyata sudah tertulis guys. Oke guys, jadi kalau kita pakai jambus level 3, ternyata kita tuh cuma bisa sampai 3,3 blok doang lompatnya. Tapi 3 blok bisa ya. Tuh 3 blok bisa guys. Dan kalau level 4 tuh bisa lebih dari 4 blok guys. Jadi yang ini bunny hopper itu cuman jambus level 2 guys ya, seperti tulisannya. Itu kalau kita gabungin bisa nggak? Barangkali bisa jadi 5 blok guys. Kayak jambus level 4 dan bunny hopper. Let's go. Nggak nyampe guys. Bisa deh guys. Wah, kok bisa ya guys ya? Oh my god. Bisa guys. Gue ngambek bodo amat. Oke, sekarang mungkin kalian penasaran ya guys ya. Kenapa dari tadi aku nggak ngisi darah? Padahal aku bisa ganti-ganti ke kreatif mode. Tapi tenang aja guys. Karena alasan aku nggak ngisi darah karena aku punya eternal stick dan everlasting beef ya guys ya. Kalau kita makan, gak bakal hilang guys beefnya. Cuman ada cooldownnya ya. Ada cooldownnya beberapa detik guys. Tolong editor hitung ya cooldownnya berapa detik ya. Oke, kita makan lagi. Tuh guys, kalian bisa lihat ya, langsung full dan kita nggak kehilangan 2 makanan ini. Makanan ini tuh sangat-sangat langka men. Ya guys, kalian itu kira-kira suka nyeruput boba nggak sih guys? Kalian tuh suka boba nggak sih? Suka nyeruput minuman yang prot gitu guys.
kalau kalian suka nyedot-nyedot kayak gitu, tenang aja guys. Karena sekarang di Minecraft aku ada item yang namanya plastic drinking hat. Gunanya apa? Kalian bisa lihat ya di sini ya. Kita lihat pas minum. Oh my god. Oh my god, men, gak bisa lihat tuh kan? Tuh. Kita coba deh di survival ya. Kalau kalian nggak percaya secepat apa ini guys. 3, 2, 1. Wah, ini lomba minum boba paling cepat sedunia ini guys, tuh kan. Tapi tenang aja guys, bukan hanya minuman, tapi makanan juga guys. Kalian bisa lihat sebentar ya. Nah guys ya, kita udah punya ada efek hunger dan let's go. Editor tolong hitung seberapa lama kita makan, seberapa cepat maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, ini guys, kalian bisa lihat ya, hunger barku tuh kayak ini guys, kayak pas malam hari ya. Udah makan tapi tetap lapar guys. Siapa yang sama kayak aku guys ya? Hunger barku di perutku tuh kayak gini guys. 2,000 years later. Oke guys, tadi kalian bisa lihat ya ada berapa detik karena ini aku nggak bisa pakai stopwatch. Lanjut ke item selanjutnya coy. Oke guys, kalau kalian tadi ngira ini adalah topi SpongeBob guys ya, kalian salah besar karena ada yang lebih mirip daripada ini guys untuk topi SpongeBob. Ding ding ding, novelty drinking hat. Dan ya, ini seperti topi SpongeBob beneran guys. Ada tulisan angka 1-nya juga guys ya. Ini apa namanya, topi yang bisa ngeluarin gelembung-gelembung udara guys ya. Dan ya, ini sama sih fungsinya kayak yang tadi guys, bisa minum lebih cepat dan bisa makan lebih cepat. Udah gitu doang sih ya. Nama topinya adalah Smithy Weben Jagerman Jensen. Wow, mantap kan, udah kayak orang Inggris aku guys. Oke guys, mungkin kalian sudah menunggu showcase item ini guys, yaitu adalah Universal Attractor atau magnet. Jadi magnet itu bisa kita taruh di ini guys ya, diikat pinggang nih guys tuh. Udah kayak yang kata pengendara kuda ya, apa sih namanya, cowboy gitu guys. Jadi ini gunanya bisa ngambil blok tuh. Kalian bisa lihat tuh. Oke, sebentar. 3, 2, 1, let's go. Nggak ada bunyinya guys. Wow, ini kalau lagi mining cocok banget sih pakai kayak ginian guys. Oke guys, jadi di sini udah ada netherite pickaxe efisiensi 5 ya guys ya. Dan sudah ada haste 2, jadi let's go langsung saja kita coba. Mantep boys. Wih. Oke, kurang cepet ya guys ya. Nah, Oke. Dan jarak bisa keambilnya itu adalah 5 blok guys. Ini kita coba, ini TNT dulu. Nah guys ya, bisa keambilnya dari jarak 5 blok guys. Nah, drop dari skeleton juga bisa kita ambil guys. Tadi kan kalian lihat ya, itu tuh tulangnya keambil sama kita tadi guys, atau arrow-nya gitu, lupa aku. Oke guys, dan enaknya dari item magnet ini adalah kita itu kalau misalnya ngelempar item tuh nggak bakal keambil guys. Jadi ya kalian bisa ngebuang item ya. Jadi nggak bakal ketarik-tarik gitu guys. Oke guys, jadi di sini sekarang aku bakal pakai item yang namanya Lucky Scarf yang bisa dipakai di kalung ya guys ya. Jadi kayak gini guys, apa namanya, kayak sorban, sorban apa sih namanya, mantel. Dan ya, kalau kalian bisa lihat ini diamond pickaxe, fortune 3, fortune 1, fortune 2. Ini kenapa nggak berurutan sih? Nah, dan jadi di sini aku pengen nyoba dulu tanpa item Lucky Scarf itu kira-kira kita dapat berapa ya guys ya. Dan yang ini pasti dapatnya 10 ya guys ya. Nah, ya 10. Oke, yang kedua dengan fortune 1. 13, 130% nambahnya guys. Oke, yang ini berapa guys? Fortune 2. Nambahnya 160% guys. Oke. Fortune 3. 220% guys. Oke, sebentar ya, kita buat lagi guys. Oke guys, kita langsung pakai necklace-nya. Let's go, Lucky Scarf. Kira-kira dapat berapa guys? Oh iya, ini jelas lebih banyak sih. Jelas lebih banyak guys. 140% menggunakan no fortune guys. Sekarang fortune 1 150%. Oh, 240% guys. 29 nambah 70%. Lumayan ya, lumayan banget guys. Mantel hijau ini tapi nutupin mata ya, nggak apa-apa sih ya. Beda kayak ini guys, tau nggak? Wibu-wibu SMA. Oke guys, item selanjutnya adalah snorkel guys. Kalian bisa lihat. Nah,
Kayak kita perenang handal ya guys ya. Penyelam handal guys. Waduh, aku jadi ingat anak-anak Facebook ya. Langsung aja kita nyelam. Wah iya guys ya. Kita kayak mendapatkan water breathing guys. Oke, kalian bisa lihat ya guys ya. Wih, kalian bisa lihat napasku tidak berkurang-kurang everybody. Dan ini tampilannya keren banget guys. Asli loh. Aku pengen banget ini ditambahin di Minecraft ya guys ya. Guys, Apa sih? asli loh guys, ini aku baru buat worldnya guys. Aku bingung loh guys, asli loh. Aku nggak nambahin apa-apa, swear. Kok ada kayak ginian guys? Di dalam ini loh, dalam cave loh guys. Serius guys, aku panik guys. Asli, tanya editorku guys, 100% guys. Ini aku baru banget buat worldnya guys ya. Apa ini penambahan dari modnya kali guys ya? Dilihat dari isinya sepertinya penambahan dari modnya guys ya. Oke guys, sekarang item yang pengen kita coba adalah Night Vision Goggles guys. Jadi ini kacamata Night Vision. Kalian bisa lihat ini segelap ini ya guys ya. Dan kalau kita pakai, wow, langsung kita kayak pakai night vision guys. Tapi masalahnya, kalian mau tahu nggak anehnya apa? Kalau kalian pergi ke jungle biome nih ya, itu tuh layar kalian tuh kayak agak-agak hijau nggak sih? Agak-agak hijau banget coy. Sebentar ya, kalau kita lepas nih. Tuh, kita pakai. Tuh. Cerah banget bos, everybody cerah sekali cuy. Dan item ini guys, kalau kalian lepas itu kalian tuh bakal masih nyimpen night visionnya beberapa detik. Habis itu redup lagi nanti. Ya kayak efek night vision biasa sih. Oke guys, sekarang yang pengen kita review adalah topi Luffy. Mantep boy. Tapi ini kalau misalnya di Minecraft sih ya kayak topi villager biasa sih ya. Tapi kalau kalian pencinta anime, itu tuh kalian pasti bakal menyebut ini topi Luffy guys. Jadi katanya topi Luffy ini bisa bikin trade kalian ke villager itu lebih murah guys. Oh ya, salah pencet, dia nggak punya kerja ya. Hey kembaranku, kita dapat diskon sekitar 50%. Kalau kita nggak pakai, scam. Naik nih, harganya naik nih, tuh kan. Tapi kalau kita pakai topi Luffy 7. Oh, berkurangnya tuh 5 guys. Berkurangnya tuh nggak tahu lah. Ya gue gampar mulut lo. Tapi aku bakal ngebandingin murahan zombie villager yang di cure atau murahan menggunakan topi Luffy ini guys. Jadi sebentar ya. 12 detik kemudian. Oke guys, karena aku males menunggu, jadi kita nge-review item selanjutnya dulu ya guys ya. Lama banget guys, menunggu emang melelahkan. Apalagi menunggu jawaban dari doi pas kalian nembak dia. Ya, udah nunggu 2 hari, malah ditolak. Emang ya, bahas pengalaman pribadi tuh menyakitkan guys. Udah, jangan bahas mantan terlalu banyak. Oke guys, item selanjutnya yang pengen kita review adalah item pesulap hijau. Oke, wah ini pakai 2 topi. Wah, kita punya 2 profesi guys. Chef sekaligus pesulap hijau. Udah ada pesulap merah, pesulap biru, sekarang pesulap hijau guys. Oke. Oh iya, satu lagi, pesulap tenan. Oke guys, jadi di sini kalian bisa lihat ada 10 zombie di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi langsung aja kita mulai tanpa menggunakan topi hijaunya ya guys ya. Let's go. Dapat iron ingot guys. Oh my god, tanpa topi pesulap hijau ya guys ya. Kalau kita pakai pesulap hijau kira-kira dapat iron ingot juga nggak ya? Let's go. Oke, dapat rotten flashnya nambah 14 ya guys ya. Emang nambah ya, nambah looting drop guys. Tapi nggak dapat iron ingot karena ya emang nggak hoki guys. Tadi hoki aja ya. Pas pertama itu dapat iron ingot hoki banget guys. Itu persentasenya berapa? Coba lihat aja di wiki ya. Dapat iron ingot hoki banget guys. Itu persentasenya berapa? Coba lihat aja di wiki ya. Oke guys, seperti yang kalian ketahui tadi kita sudah berkembang